Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2B, akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul tentang karakteristik dan peran guru dalam proses belajar siswa. Latar belakang pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan yang bertujuan untuk mencetak generasi berkompeten, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Dalam proses pendidikan, guru memegang peranan sentral sebagai penggerak utama pembelajaran. Menurut Mulyasa, guru bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga pembimbing, pendidik, dan teladan bagi siswa. Peran guru sangat kompleks, melibatkan penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pedagogik, dan pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, keberhasilan suatu proses belajar sangat bergantung pada karakteristik dan peran guru di dalam kelas maupun di luar kelas. Karakteristik guru yang efektif. Kata karakteristik dalam bahasa Yunani kuno yaitu karakteristikos, berarti tanda karakter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata karakteristik berarti mempunyai sifat khas. Karakteristik guru tampak dalam perilaku, kognitif, dan mampu mengontrol diri. Terdapat 3 karakteristik yang menyatakan peran guru yang profesional, yaitu seseorang yang menginspirasi, memimpin, dan mampu menjadi seorang penggerak. Karakteristik penting tidak hanya untuk memperoleh tujuan untuk menjadi guru yang profesional, tetapi juga menjadi ciri khas yang khusus dirasakan oleh peserta didik. Siswa cenderung merasakan suasana kelas yang aktif dan menyenangkan. Karakteristik guru yang efektif merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam proses belajar. Terdapat 3 karakteristik peran guru yang profesional, yaitu sebagai berikut. 1. Menginspirasi, yang kedua memimpin, dan yang ketiga penggerak. Pembahasan selanjutnya yaitu peran guru dalam proses belajar siswa. Dalam proses belajar siswa, peran guru menjadi acuan dan dibutuhkan dalam keberlangsungan aktivitas belajar siswa. Guru sebagai panutan dan sumber belajar bagi peserta didik atau guru disebut juga sebagai fasilitator, bahkan menjadi cerminan bagi siswa. Guru dinyatakan sebagai sumber belajar dikarenakan guru mampu memahami materi pelajaran yang disampaikan terhadap siswa, mampu mempertanggungjawabkan yang disampaikan melalui sikap dengan keyakinan penuh di dalam menyampaikan materi atau bahkan pokok pembelajaran kepada siswa. Guru dijadikan cerminan atau sebagai panutan terhadap siswa dikarenakan nilai-nilai yang diajarkan guru benar dan seturut dengan kenyataan hidup siswa, sehingga siswa dengan mudah mengadopsi dan menerima arahan dari guru. Yang selanjutnya yaitu signifikansi guru dalam proses belajar siswa. Pembelajaran adalah suatu usaha atau upaya dari pendidik untuk memfasilitasi peserta didik agar tercapainya penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran juga bisa berarti suatu proses untuk mengondisikan suasana belajar yang paling sesuai bagi siswa oleh guru agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ada 3 komponen utama dalam pembelajaran yakni pendidik atau guru, peserta didik, dan sumber belajar. Pembelajaran bisa dikatakan sebagai suatu sistem yang mana ketiga komponennya saling berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi hubungan yang saling bergantungan dan berketerkaitan. Pembelajaran tidak akan dapat dilangsungkan tanpa adanya interaksi antara ketiga komponen ini. Karenanya dituntut adanya kerjasama yang baik antara ketiga komponen ini agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Dampak karakteristik dan peran guru terhadap pembentukan karakter siswa. Secara keseluruhan, dampak karakteristik dan peran guru terhadap pembentukan karakter siswa sangat besar. Guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik, mampu membangun hubungan yang positif, dan konsisten dalam nilai-nilai yang diajarkan dapat membantu siswa menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter. Dalam hal ini, guru tidak hanya menjadi pendidik,
tetapi juga membentuk organisasi yang berkontribusi positif terhadap masyarakat. Yang selanjutnya kesimpulan. Menciptakan lingkungan kerja yang produktif, sehat, dan harmonis memerlukan pemanfaatan psikologi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Perusahaan dapat merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dan selaras dengan nilai-nilai organisasi dengan memahami aspek psikologi seperti motivasi, kepribadian, kecerdasan emosional, dan dinamika interpersonal. Dengan menggunakan psikologi, manajer sumber daya manusia dapat melihat karyawan sebagai individu yang unik, sehingga menghasilkan pendekatan manajemen tenaga kerja yang lebih manusiawi dan efektif. Pemahaman psikologi dalam HR tidak hanya bermanfaat bagi kesejahteraan karyawan, tetapi juga mendorong pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.